warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kelipatan persekutuan terkecil atau dikenal dengan sebutan KPK. Nah, kita langsung saja. Misalkan kita ingin mencari KPK dari suatu bilangan, contohnya ini ya, contoh 1. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 12. Maka caranya yaitu ini alternatif yang pertama ya, dengan cara mendaftar supaya kalian memahami secara mendasar apa sih arti KPK itu sendiri ya. Kita cari dulu kelipatan dari 6 seperti ini ya, ini kelipatan dari 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan dari 6, dan ini bisa diperpanjang ya, artinya bisa kalian lanjutkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi nggak perlu banyak-banyak, cukup segini aja dulu ya. Itu kelipatan dari 6. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 12. 12 berarti tambah 12 24, 24 tambah 12 36, 36 tambah 12 48, begitu seterusnya ya. Ditambah 12 terus. Karena namanya kelipatan dari 12, maka bilangan-bilangannya ini yaitu dari awal berarti dari 12 ditambah 12 tambah 12 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 begitu seterusnya. Untuk yang kelipatan 6 juga gitu tadi ya, tambah 6 tambah 6 tambah 6 begitu seterusnya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan kelipatan dari 6 dan 12. Kita lihat ya, namanya KPK, berarti kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatannya sudah kita cari, sekarang kita cari persekutuannya. Yang bersekutu itu artinya bilangan yang ada di kelipatan 6 dan juga ada di kelipatan 12. Ya, karena kita akan mencari KPK dari 6 dan 12, maka bilangan mana saja yang dimiliki oleh kelipatan dua bilangan ini? Yang pertama yaitu 12. 12 ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 12. Selanjutnya 24 ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 12. Kemudian ada 36 juga sama-sama dimiliki, kemudian 48 sama-sama dimiliki. Nah, inilah yang disebut dengan sekutu. Jadi, kalau ini sebenarnya diperpanjang, dilanjutkan lagi kelipatannya yang 6, baik yang 6 maupun yang 12, akan ditemukan lagi sekutu-sekutu yang lain. Artinya masih banyak sekutu-sekutu yang lainnya di belakang sini ya. Tapi nggak usah kita cari, cukup ini saja. Yang kelihatan sekarang di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sekutu ya, yaitu 12, 24, 36, dan 48. Nah, sudah kita temukan sekutunya. Selanjutnya yaitu sesuai dengan namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatannya sudah kita cari, persekutuannya sudah ketemu, sekarang tinggal cari yang terkecil. Nah, yang bersekutu ini mana yang paling kecil nilainya? 12, 24, 36, 48. Mana yang paling kecil nilainya? Ya, yang 12. Maka 12 inilah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan terkecil atau dikenal dengan KPK. Nilainya yaitu 12 ya. Jadi ini untuk dasar saja untuk kalian memahami apa sebenarnya KPK itu sendiri. Ya, konsepnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita ada alternatif yang kedua, yaitu menggunakan faktorisasi prima untuk mencari KPK dari suatu bilangan. Contohnya masih sama ya, kita cari KPK dari 6 dan 12, maka kalau kita menggunakan cara faktorisasi prima, kita cari dulu faktor dari 6. 6 itu faktornya kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling kecil dulu, dibagi 2. Kalau bisa dibagi 2, maka lanjut. Kalau nggak bisa dibagi 2, coba bagi bilangan prima yang setelahnya 2, atasnya 2, yaitu 3. Kalau bagi 3 nggak bisa, coba bagi 5. Nah, karena ini 6 dibagi 2 bisa, maka kita bagi 2 dulu. 6 dibagi 2 ketemu 3. Nah, setelah itu, kita lihat kalau hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka sudah selesai. 3 ini adalah bilangan prima, sehingga faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Kita bisa tulis seperti ini. Kita ambil ujung-ujungnya ya. 2 kali 3 ini adalah faktorisasi prima dari 6. Nah, sekarang kita lanjut. Kita cari faktorisasi prima dari 12. Sama seperti tadi caranya, berarti dibagi 2 dulu, ketemu 6. Ya, 12 bagi 2 ketemu 6. 6 masih bisa dibagi 2, maka dibagi 2 ketemu 3. Nah, 3 ternyata sudah bilangan prima ya, sudah berhenti. Nah, maka sudah bisa dituliskan hasil faktorisasi prima dari 12 itu sendiri. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Maka 2 kali 2 ini perkalian berulang sebanyak 2 kali bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Ya, kita ambil ekor-ekornya ya, yang warna kuning itu. Nah, sehingga sudah ditemukan faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang tinggal kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK, kita lihat faktorisasi primanya, kita ambil yang sama maupun yang tidak sama. Nah, di sini kebetulan sama ya, ada 2 juga. Cuman yang satu pangkat 2-nya pangkat 1, ini pangkat 2. Maka diambil yang pangkat
tinggi, yang pangkat paling tinggi. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 lebih tinggi mana pangkatnya? Ya ini yang 2, berarti 2 pangkat 2 yang kita ambil. Terus ini 3 sama 3 ini sekutu, sama-sama dimiliki, ambil salah satu. Karena sama-sama 3 pangkat 1, maka ditulis 3 pangkat 1. Nah ini ya, KPK-nya berarti yang diambil tadi 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 ketemu 4. Terus 3-nya tetap, berarti 4 kali 3 ketemu 12. Nah inilah KPK dari 6 dan 12. Kita coba lihat contoh lain ya. Contoh lain, kita akan nyari KPK dari 24 dan 60 menggunakan cara faktorisasi prima. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 24 menggunakan pound faktor ya, seperti tadi, bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Berarti dibagi 2 dulu, ketemu 12, 24 bagi 2 ketemu 12, 12 dibagi 2 ketemu 6, 6 dibagi 2 ketemu 3 ya. Nah, 3 sudah bilangan prima, berarti selesai. Sehingga bisa kita tulis faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Ini ya, 2 kali 2 kali 2. Berulang sebanyak 3 kali, perkalian 2-nya, maka ditulis 2 pangkat 3, lalu dikalikan 3. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 60. 60 dibagi 2 ketemu 30, 30 dibagi 2 ketemu 15, 15. Nah, ini 15 dibagi 2, nggak bisa ya. Desimal ya, hasilnya kita cari yang hasilnya bilangan bulat. Sehingga kalau nggak bisa dibagi 2, kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 2, berarti dibagi 3. Nah, karena bisa dibagi 3, maka dibagi 3, ketemu 5. Nah, 5 ini bilangan prima, sehingga sudah berhenti sampai sini faktorisasinya. Bisa kita tulis 60 itu faktorisasi primanya, yaitu 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2, kali 3, kali 5. Nah, seperti ini ya. Kita sudah temukan faktorisasi prima dari 24 dan 60. Nah, setelah ini kita cari KPK-nya. Seperti tadi ya, KPK. Kita cari yang sama. Kemudian kalau pangkatnya berbeda, kita ambil pangkat yang paling tinggi. Terus kita masukkan juga yang tidak sama, atau yang disebut dengan yang tidak bersekutu. Di sini 2 bersekutu ya, tapi yang satunya pangkat 3, yang satunya pangkat 2. Maka kita ambil yang pangkat tinggi, yaitu 2 pangkat 3. Ya, ini ada pangkat 3. Terus 3 bersekutu, ambil salah satu saja. 3, terus kali 5 nggak punya sekutu, masukkan saja ya. Meskipun nggak punya sekutu, nggak sama, nggak ada perkalian yang 5 juga di 24 ini, maka tetap ditulis di sini untuk mencari KPK. Sehingga KPK-nya nanti, yaitu ini tinggal kita hitung ya, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Hasilnya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 ketemu 8, kali 3 kali 5. 8 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 120. Nah, inilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 60 ketemu 120. Nah, begitu ya anak-anak. Untuk sementara untuk KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk minggu depan kita akan pelajari tentang FVP dan penerapan di kehidupan nyata terkait KPK dan FVP itu sendiri ya. Setelah ini kita ke grup, nanti akan saya sampaikan di sana untuk tugas dan latihannya. Kemudian kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di sana. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.